yang akan saya babar yaitu sebuah arti filosofi dari sebuah pusaka Panimbal itu sendiri, dan juga sebuah pamor atek ya, pamor yang terkenal sangat jelas sekali saat diraba maupun dilihat ya. Tidak terkenal namanya yaitu ngawat, karena pamor atek ataupun lurus itu terkenal dalam dunia pakeris yaitu pamor singkir. Apakah pamor singkir tersebut? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Bujangga Krisnuswantoro akan membabar ataupun mereview ya sebuah pusaka dengan dapur Panimbal. Di sini yang akan saya babar yaitu sebuah arti filosofi dari sebuah pusaka Panimbal itu sendiri, dan juga sebuah pamor atek ya, pamor yang terkenal sangat jelas sekali saat diraba maupun dilihat ya. Tidak terkenal namanya yaitu ngawat, karena pamor atek ataupun lurus terkenal dalam dunia pakeris yaitu pamor singkir. Apakah pamor singkir tersebut? Mari kita bahas bersama. Sebenarnya pamor singkir itu bukan dari pamor tersebut, tapi nama dari sang empu itu sendiri ya. Dalam dunia perkerisan, pamor singkir biasanya tidak mengarah ke sang empu, tetapi malah mengarah langsung ke pamornya, yaitu pamor-pamor atek seperti pamor gajah gelar, seperti pamor ilining wareh yang saat sepuh terlihat sangat jelas sekali saat diwarangi bahkan diraba hingga disebut ngawat ya, karena saking cetok ataupun jelasnya sebuah pamor tersebut. Itu dengan arti filosofi dalam dunia perkerisan ya, siapapun yang memiliki pamor ngawat tersebut akan kuat menyingkirkan segala mara bahaya ya, atau tolak balak dalam dunia perkerisan seperti itu. Umumnya tidak tahu bahwa pembuat keris itu sendiri bernama singkir ya, walaupun empu singkir tersebut memang memiliki keahlian ataupun spesialis dalam ilmu kanuraganya, yaitu menyingkirkan api dan juga air. Itu adalah spesialis ataupun ahli beliau, tentunya dengan doa-doa keahlian khusus beliau. Dikarenakan semua keris pastinya yang pertama dibuat dalam sebuah doa, yang pertama untuk sebuah kebaikan, yang kedua untuk kewibawaan, yang ketiga sesuai fungsi dari permintaan sang pemesan, seperti itu ya kurang lebihnya. Dan akan saya mulai untuk membahas siapakah empu singkir tersebut. Di dunia perkerisan, kata singkir seolah menjadi mantra atau menyingkirkan balak ataupun mara bahaya. Itu sebuah mitos, cerita turun-menurun, ataupun ada yang pernah melihat langsung sesepuh yang menggunakan pusaka menyingkirkan banjir ataupun meredam angin ataupun memadamkan api. Pastinya bukan semata-mata dari sebuah keris tersebut, tapi pastinya akan dibarengi sebuah ilmu dan doa-doa, tentunya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wujud dalam bentuk pamor keris yang konon disebut singkir geni, singkir angin tersebut adalah pamor atek ya, yang pamor berdiri seperti gajah gelar, seperti pamor Banyumili ataupun dalam bahasa Jawa kromo itu adalah pamor ilining wareh ya. Pamor bergaris-garis yang konon dulu banyak dipakai keris-keris bikinan empu singkir empu zaman Pajajaran yang hijrah ke Jawa Timur di saat jayanya Majapahit. Dalam kisah yang dituangkan dalam berbagai tulisan, diantaranya catatan berbahasa Jawa Serat Paniti Kadga 1929. Kisah empu singkir ini sebenarnya berawal dari asal mulai perpindahan sejumlah empu Pajajaran ke Jawa Timur ya. Serat Paniti Kadga menuturkan empu singkir itu ketika masih di Pajajaran bernama Empu Hangga, anak kedua dari Empu Manca. Namun karena Raja Pajajaran Sri Bupati ataupun Sri Baduga versi serat cariyosipun para empu disebutnya Sang Katong,
lebih menyayangi Empu Manca dan anak sulungnya Empu Kuwung. Maka adik-adik Kuwung yakni Empu Hangga, Empu Keleng, dan adik perempuan bungsunya Nimbok Sembro menyingkir ke bagian timur, yaitu mengabdi di kerajaan Majapahit. Inilah pesan dari Empu Anjani di saat pertapaan Empu Hangga di sebuah bukit ataupun sebuah gunung ya. Wus sedeng sira sumingkir pandya tengah samudra, sumingkira kati kene lawan ngaliya aran arana, singkir benjang karya tumbak lawan buwung, tameng geni lawan toyo. Sudah cukup kamu menyingkir saja, menempa di tengah samudra, menyingkirlah dari sini lalu bergantilah nama. Nanti namamu singkir membuat tumbak dan keris jadi perisai terhadap api dan juga air ya. Serat cariyosipun para empu ing tanah Jawi 1919 bab 3 pupuh 44. Empu Hangga yang berkarya di Tapan, suatu tempat di Pajajaran, tidak hanya dikenal pamor keris bikinannya adet, ngawat, juga dikenal keris-keris bikinannya kalis ing bromo lan ing toyo. Oke. Tak mempan api dan air itu juga dikenal gentur ing topo, tekun bertapa ya, karena seringnya Empu Hangga itu bertapa. Suatu ketika dalam tapanya di zaman Jaya Majapahit di timur, Empu Hangga didatangi sang kakek dalam semedinya di puncak gunung, yakni Empu Anjani, empu di tanah Pasundan. Cucuku nyawaku, kamu menyingkirlah dan menempa di tengah samudra supaya tak kelihatan di mata manusia ketika membuat keris, kata Empu Anjani dalam tapa Empu Hangga. Serat Paniti Katga 1929. Empu Hangga bergegas berkemas dan mengarungi samudra menuju ke timur. Bergantilah nama dan aku beri julukan namamu Ki Empu Singkir. Teruslah menyingkir dari rumahmu, karyamu nanti akan kalis dari api dan air ya, ataupun bisa menghalau api dan juga menghalau air. Empu Keleng juga anak Empu Manca dan adik Empu Hangga juga menyusul menyingkir ke timur dari Pajajaran sesampai di dusun Pituruh sekitar Surabaya sekarang ya. Itu berganti nama Ki Wanabaya ing Pituruh. Setelah lama di Pituruh, Empu Keleng alias Ki Wanabaya menyingkir ke timur lagi dan menetap di Madura. Di sana berganti nama Empu Koso. Pastinya dalam dunia perkerisan sudah tidak asing lagi apabila mendengar Empu Koso ya. Empu Koso adalah empu dari Pajajaran juga, bahwa beliau adalah adik dari Empu Hangga yang berubah menjadi nama Empu Singkir ya. Dan Empu Koso itu karyanya sangat banyak sekali dan hebat-hebat sekali. Jadi dalam dunia perkerisan pasti sering mendengar, bahkan menemukan ataupun melihat langsung pusakanya ataupun menanting pusakanya ya. Dan adik bungsunya Nimbok Sembro, anak bungsu Empu Manca Pajajaran, tidak hanya cantik wajahnya tetapi bisa membuat keris. Karena beliau Empu Sembro, Nimbok Sembro adalah anak pembesar ya, pasti dari kecil hidupnya juga terawat ya, pastinya dengan wajah cantik juga karena dari kasta atas, tapi bisa membuat keris meskipun tidak bisa membuat dapur-dapur yang banyak seperti kakak-kakaknya ya, karena beliau itu adalah empu cewek ya, makanya dia disebut Nimbok Sembro ya, karena namanya Sembro jadi kerisnya sering dinamai, disematkan namanya jadi keris-keris Sembro yang besinya bersiring bubut ya. Biasanya kerisnya itu tidak terlalu panjang, standar kisaran 25 cm ya ataupun 20 cm. Ada yang pijitan, ada yang tidak, dan pada umumnya kebanyakan keris-keris Sembro itu gonjonya iras ya, tidak terputus seperti pusaka-pusaka lainnya. Dan itulah sedikit sejarah tentang Empu Singkir dan juga adik-adiknya ya. Makanya apabila kita mendengar pamor singkir, itu sebenarnya bukan nama dari pamor tersebut. Pamor tersebut dalam pakem buku pakeris adalah pamor adet ya yang disebut singkir itu, tapi pamor tersebut memang karya dari Empu Singkir tersebut ya. Dan sedikit tambahan dari saya yaitu tentang keris panimbal ya, karena belum saya sebutkan tadi arti filosofinya, yaitu keris panimbal yaitu dibuat khusus ya, dari besi khusus, doa khusus, dan panimbal dalam bahasa Indonesia berarti memanggil ya. Diharapkan doa dari sang empu siapapun yang memegang ataupun memiliki pusaka panimbal
pusaka Panimbal tersebut akan bisa memanggil teman-teman yang lain karena sudah terpisah karena zaman ataupun terpisah karena sebuah ekonomi yang tadinya dimaharkan ya. Jadi karena adanya keris Panimbal itu, keris-keris yang tadinya sudah terpisah bisa terkumpul kembali ya, yaitu dengan cara datang sendiri dikasih orang karena tidak bisa merawat sebuah pusaka, ataupun kita harus memaharinya karena kita saking cintanya. Itu semua sebuah mitos ataupun cerita turun menurun. Yang jelas itu juga menjadi sebuah sejarah dalam seni pusaka di Nusantara. Siapa lagi yang akan mencintai pusaka-pusaka leluhur selain putra-putra negara Indonesia? Karena keris ini sudah ada sejak zaman Kakudan ya, model Katga kalau dulu, terus cengkrong, terus berubah menjadi keris seperti ini, bahkan sekarang sudah terdaftar di UNESCO. Maka kita harus menghargai pusaka-pusaka leluhur. Seperti inilah zaman dahulu pusaka leluhur itu yang dianggap canggih ya. Bahkan apabila pusaka ini dihadapkan langsung ke wajah teman kita ataupun saudara kita ataupun tamu kita, itu dianggap tidak baik dan sangat tidak sopan sekali, dikarenakan apabila di dalam ini ada sebuah doa ataupun ada sebuah bangsa yang tidak terlihat oleh kita, karena sebuah pusaka kita sudah kita hadapkan ke musuh kita ataupun ke teman kita, takutnya isinya akan berangkat ataupun melukai teman kita sendiri ya. Termasuk tidak beda dengan pusaka zaman sekarang, yaitu senapan-senapan di saat pelatihan dari TNI maupun Polri, laras panjang maupun laras pendek, apabila dihadapkan ke teman pasti akan marah pelatihnya, dikarenakan itu sangat tidak sopan sekali ya. Kurang lebih seperti itu gambaran saya, semoga bisa menjadi edukasi dan pembelajaran kita bersama sebagai putra-putra bangsa Nusantara dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Apabila ada salah dari saya ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.